Halo people. Selamat datang di podcast Ngobrak Abrik. Ngobrol acak Bang Logik bareng aku Rena dan so pasti partner bombastik aku di sini ada Balya. Halo people, perkenalkan nama aku Balya Yuda atau kalian bisa panggil aku Balya. BTW Ren, kayak ada yang beda ya sama background hari ini. Kayak agak serem gitu temanya, Yes, kayak dark gitu. Dark and little ghost on the corner. Nah, jadi ini karena masih dalam suasana Halloween ya kan. Oh, pantesan ya. Jadi kayak ngikutin tema Halloween gitu ya. Ini baju kita juga ada hitam ya kan. Ngomong-ngomong tentang Halloween ya, nggak tahu kenapa kayaknya, nggak tahu sih, tapi mungkin kayak di aku doang ya. Tapi di FYP aku, timeline aku itu tuh selalu lewat terkait pembahasan film-film horor gitu. Enggak sih, enggak cuma kamu doang, aku juga. Emang kalau Halloween ini pasti film-film horor tuh banyak bermunculan lagi orang-orang kayak rekomendasi nih Iya film ini yang bagus, betul. film horor ini yang Ya, bagus gitu kan. kayak film horor terbaru, film horor rekomendasi, bahkan kayak nggak jarang juga ada yang debat dan discuss terkait film horor. Benar. Nah, kemarin ya ngomong-ngomong film horor nih, ada film horor terbaru Indonesia yang mungkin agak booming ya, tahu gak sih namanya Abadi Nan Jaya? Kayaknya bukan agak deh, tapi emang booming banget. Iya ya, kan? betul ya. Karena kalau menurut aku sendiri ya, film Abadi Nan Jaya ini tuh bener-bener apa ya? Film zombie yang tapi tuh ciri khas lokal tuh masih kerasa Iya, banget gitu loh. melokalisasi banget Iya. ya kan. Kayak kamu bayangin aja, biasanya film zombie luar atau film zombie itu virusnya tuh biasanya dari hewan Benar. atau dari virus radiasi. Tapi di Abadi Nan Jaya ini dia tuh dari jamu. Iya. Bayangin, jamu. Iya, what? Siapa sih yang kepikiran bisa jadi zombie? Iya benar. Minum jamu doang jadi zombie kayak. Wow. Jadi takut minum Iya. jauh. Tapi ya menurut aku sendiri kayak film itu bener-bener apa ya, bener-bener layak jadi perbincangan sih, karena dari unsur lokal yang khas, kental, terus ngangkat isu sosial yang lumayan kental juga. Jadi tuh kayak ngebikin orang-orang tuh apa ya, bahan diskusi yang enak dan hangat gitu. Ada Iya. yang pro, ada yang kontra. Benar-benar. Nah, tadi kan kita udah ngomongin horor Indo ya kan. Iya, yang lagi betul booming. banget. Terus? Sekarang kita ngomongin horor luar negeri. Ah, kira-kira apa nih? Nah, pasti ada nih satu film horor yang ikonik banget yang semua orang tuh pasti tahu, The Conjuring ya. The Conjuring. Ayo, siapa yang nggak tahu The Selalu. Conjuring? Semua people juga Pasti tahu tahu kan? sih semuanya. Iya, Nggak mungkin nggak ada yang tahu karena ini horor yang udah lama ada dan Benar. booming juga. Nggak cuma di luar negeri tapi di Indonesia Iya, juga pokoknya booming ya. setiap rilis film barunya itu pasti booming ya kan, selalu jadi perbincangan. Karena mas kalau kita bahas film horor tapi nggak bahas The Conjuring tuh kayak nggak Ya, nggak kayak enak kayak gitu sayur kan. asem tanpa garam kurang gitu. Nah itu tuh tapi kamu udah nonton belum The Conjuring? Sejujurnya aku belum nonton ya, tapi aku punya cerita menarik nih tentang The Conjuring. Tuh Kemarin waktu The Conjuring rilis yang terbaru, iya, heeh. temen aku tuh cerita, katanya temen aku tuh mau ngajak gebetannya buat nonton The Conjuring di bioskop sini, tapi gak jadi dan ditolak. Kayaknya ini kalau temen aku nonton pasti dia bakal kaget nih kalau aku bahas di sini. Oh my god, itu kayaknya lebih serem ditolak ya daripada film The Conjuring-nya sendiri. Iya, dia bakal lebih kaget kalau tolakan sih daripada jumpscare di The Conjuring ya. Bakal lebih traumatized sama ditolak Iya. sih itu ya. Nah, tapi ada satu film horor lagi yang menurut aku ikonik. Emang ini bukan film yang udah lama gitu sih kayak The Conjuring. Dia ini film yang ya dibilang baru juga enggak, dibilang lama juga enggak. Ini film Hereditary, ini menurut aku bagus sih. Iya, Jadi dia kayak Hereditary. tentang sekte gitu, mirip-mirip Pengabdi Setan. Mirip Sebenarnya. gitu ya, jadi kayak ngangkat isu sosial gitu ya, tentang sekte, tentang perkumpulan gitu, kayak sesat gitu ya. Bisa dibilang. Remaja tersesat. Itu dulu kita. Oke. Sebenarnya aku pengen banget nih rewatch kan Hereditary, tapi kayak aku takut banget. Jujur, I'm not a big fan sama film horor sih ya. Oke, Karena terus? film horor tuh kadang kayak cuman ngandelin jump scare yang nggak perlu Kayak gitu kayak kan. jumpscare juga kadang tuh apa ya, abnormal atau kayak bisa dibilang gak masuk akal Freak gitu. banget, kayak ngapain gitu kan, mesti ada jump scare kayak gitu tuh nggak
nggak penting banget lah itu. Nah, terus ya, selain film itu, ini kan kayak kamu ada nggak sih rekomendasi film yang cocok ditonton waktu Halloween atau rekomendasi film Halloween gitu? Aku ada sih. Aku ada satu film horor. Sebenarnya horor, dibilang horor sih enggak terlalu. Dia lebih ke thriller gitu. Jadi dia judulnya Terrifier. Itu tuh dia tentang kayak badut psikopat gitu dia. Oh iya aku tahu. Kayak tapi emang lumayan banyak ya film-film horor Halloween tentang badut itu. Iya. Karena kayak udah jadi ikonik atau ciri khasnya gitu ya. Benar. Kayak tapi kamu tahu gak sih kalau Halloween itu awalnya tuh berasal dari tradisi kuno. Enggak sih, jujur nggak tahu itu. Jadi itu mau aku ceritain gak nih? Boleh. Jadi tuh awalnya Halloween itu namanya bukan Halloween, Apa tuh? namanya Hallow Eve. Tapi karena makin kesini jadi disingkat jadi Halloween. Jadi Halloween itu berasal dari tradisi kuno atau festival. Ini tuh apa ya? Lebih ke festival atau acaranya bangsa Celtic. Jadi itu setiap aku lupa tanggal berapa ya? Halloween tanggal berapa? 31 ya? 31. Nah, setiap tanggal 31 Oktober itu malamnya bangsa Celtic itu percaya kalau ini kita bahasnya agak berat ya, bahas dunia hidup dan mati gitu ya. Oh, yes. Jadi bangsa Celtic kalau menurut kepercayaan mereka setiap tanggal 31 Oktober itu batas antara dunia bawah dan dunia orang hidup itu batasnya tipis. Jadi itu kayak arwah, hantu yang bergentayangan itu bisa nyebrang ke atau menyelinap ke dunia kita, dunia manusia. Jadi makanya setiap tanggal 31 Oktober bangsa Celtic itu ngadain yang namanya festival apa ya? Aku lupa namanya. Tapi yang intinya dia tuh mereka itu ngadain festival dengan cara bikin api unggun yang gede dan pakai kostum-kostum yang serem. Biar menurut mereka tuh apa ya, lagi ngelakuin penyamaran biar mereka nggak ketahuan sama arwah-arwah yang menyeberang ini. Nah, makanya dari situ setiap tanggal 31 Oktober itu tuh dinamain Hallow Eve atau yang sekarang disebut Halloween. Kalau yang aku baca-baca sih gitu ya. Jadi ternyata emang Halloween tuh kayak punya sejarah yang mungkin agak dalam ya, karena dari kepercayaan suatu bangsa gitu, bukan yang general. Iya. Nah, kamu kan tadi udah bahas sejarah Halloween. Nah, sekarang ini kita bahas tradisi Halloween. Oh, boleh itu Nah, tradisi. ini kalau kamu tuh masih biasa kalau Halloween, tapi di luar negeri ya. Kalau di Indonesia aku jarang lihat. Kalau di luar negeri pasti suka ngeliat nggak sih kayak lagu-lagu yang diukir? Oh ya, Jack O'Lantern gitu iya, ya. Jack O'Lantern, bener banget. Lagu-lagu yang diukir yang dalamnya ada lampu. Iya, ada Biasanya lampunya. kayak serem lah. Iya, yang biasa di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu tuh kamu tahu pasti Jack O'Lantern kan, yang manusia yang berkepala lagu itu. Iya betul. Nah, ini kamu tahu nggak tuh awalnya kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa tuh kira-kira ada ceritanya gitu? Pasti kira-kira? dong, semua pasti ada ceritanya. Nah, jadi itu tuh dia ceritanya ada cowok ya, dia namanya Jack. Nah, dia itu kayak suka kayak mempermainkan iblis gitu. Nah, terus pas dia meninggal nih, pasti udah is dead. Dia tuh nggak diterima di surga maupun di neraka gitu kan. Oh, jadi ini permainan itu bukan cewek lagi ya, tapi udah ke iblis gitu ya. Ini bener-bener udah playboy tingkat dewa. Sampai iblis aja dipermainin ya. Bener parah banget ini. Jadi dia surga nggak mau, nah apalagi neraka, kayak aneh banget ya kan. Nah, jadi dia kayak berkeliaran aja gitu di bumi. Nah, jadi dia dikasih kayak batu bara api sama si iblis ini buat dimasukin ke kepalanya itu, jadi kepalanya diganti sama lobak yang diukir gitu. Jadi itu buat menerangi jalannya dia selama di bumi ini. Nah, tapi seiring berjalannya waktu tradisinya itu berubah karena kan lobak itu kalau diukir dia terlalu lembut ya, terlalu kayak sering patah. Nah, makanya diganti jadi labu kayak gitu. Makanya sekarang banyak banget ukiran-ukiran kayak yang labu udah matanya, mulutnya gitu ya. Ternyata emang punya cerita yang mendalam juga ya. Iya. Tentang seorang pria yang sering mempermainkan iblis dan jadi nggak diterima di mana-mana gitu. Serem Makanya banget gitu. you guys people jangan main-main sama siapapun ya. Jangan.
apa namanya, kebiasaan trick or treat. Nah pasti Oh, tahu banget kan, iya, kalau trick or treat. suka anak piknik gitu keliling apa namanya, nyamperin rumah satu-satu gitu kan, pakai kostum terus kayak bilang trick or treat. Ya biasanya pada ini nih, biasanya pada ngincer permen nih, permen Bener, coklat. bener. Nah itu juga ada sejarahnya tuh. Apa tuh kira-kira sejarahnya, kayak emang ada sejarah mendalam lagi tentang ngasih permen atau ini nih? Banyak. Nah, jadi tuh pas dulu ya, sebenarnya tuh ini tuh bukan anak kecil sih, bukan anak kecil doang maksudnya yang keliling-keliling rumah. Nah, jadi tuh dulu ada tradisi souling di Eropa. Jadi tuh anak-anak sama orang miskin ya, dia tuh berkeliling ke rumah. Jadi tapi sebenarnya mereka tuh tujuannya keliling-keliling bukan buat nyari makan ya, bukan, atau bukan buat kayak minta permen, no. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu mereka buat ngedoain arwah-arwah yang gitu, yang Oh, berarti agak ini juga ya, kayak sebenarnya tujuannya agak mulia gitu bener, ya, sebenarnya bukan tujuannya tuh gitu ya. mulia. Bukan kayak cuma minta permen atau Bener. minta biar dikasih permen atau buat ngejailin, bukan ya. Bukan. Tapi tujuannya emang agak mulia ya. Benar. Nah, terus jadi, nah karena udah mendoakan kayak arwah keluarganya mereka, jadi kayak sebagai bentuk terima kasih, nah mereka tuh dikasih soul cakes gitu. Oh. Nah, tapi kan ya seiring berjalannya waktu, terus berkembang juga. Nah, karena kan anak-anak mungkin sukanya permen ya, makanya dikasih permen kayak gitu. Oh, tapi berarti emang Halloween itu dari dulu tuh kayak dari awal nih, kayak yang sejarah Halloween, tradisi Halloween itu tuh kayak mencakup terkait ini ya, kebanyakan tentang jiwa-jiwa orang yang udah meninggal semua ya. Benar. Kayak ada hal-hal mistisnya gitu awalnya. Bener, Iya. kayak bukan emang mistis banget sih menurut aku. Iya Halloween sih, ya. mistis banget ya kalau dulu, berarti awal mula tercipta Halloween Iya, sampai benar, tradisi benar, Halloween benar. ya. Tapi tau gak sih kalau zaman sekarang ya, kalau yang tadinya mistis sekarang tuh udah kayak apa ya, udah nggak kerasa mistisnya gitu. Bener. Udah nggak ada arwah gitu, udah nggak ada, tapi udah malah jadi apa ya, udah kayak mistis itu udah jadi vibe semua orang gitu. Iya bener. Kayak jadi Halloween tuh orang-orang tuh kayak berpakaian kayak serem lah, berpakaian kayak hantu lah. Mereka tuh kayak jadi apa ya? Mungkin menurut beberapa orang atau beberapa influencer, Halloween tuh udah jadi kayak ajang fashion show gitu, ajang fashion. Bener banget. Soalnya aku suka lihat ya kalau lagi Halloween tuh di ya sosmed kayak influencer tuh berlomba-lomba kan pakai kostum Halloween yang bagus, yang megah gitu. Betul. Malah aku sempat lihat di mana ya, di berita atau di mana, aku lupa siapa namanya, tapi dia tuh tiap tahun dia tuh kalau cosplay Halloween tuh selalu selalu all out gitu. Iya, all out. Itu All dia out. namanya Heidi Klum. Oh iya, gitu. Kayak dia pernah jadi cacing gitu kan? Iya, kan? bener. Yang pernah cacing itu. Iya, dia tuh walaupun model tapi emang dia tuh emang suka banget Halloween, dan dia bahkan tiap tahun ngadain Halloween party, dan dia selalu all out banget sama kostum-kostumnya dia. Dan yang terakhir aku lihat tahun ini dia tuh jadi Medusa, dia dress up jadi Medusa. Oh iya, aku lihat Medusa kayak pas aku lihat ya, ular-ular di kepala tuh sampai kayak Bener realistik banget. ya realistik banget. Menurut aku ya, yang lebih gong banget dibanding rambutnya itu giginya sih. Dia pakai kayak gigi sintetik yang kayak banyak banget runcing-runcingnya itu. Oh ya, jadi kelihatan kayak real banget gitu Iya, ya kayak. bener real. Tapi emang dia tuh kalau setiap aku lihat ya, dia tuh emang all out banget sih. Yang aku kagum sih bener-bener yang aku tuh jadi cacing atau jadi ular Iya, gitu kayak. Itu aku bahkan lihatnya bukan kagum sih, antara kagum sama jijik sih, karena Iya. saking apa ya, saking dia se-real itu. Bener. Tapi justru menurut aku itu sih yang bikin dia tuh dress up-nya berhasil. Karena kan emang Halloween itu harusnya emang serem kan. Iya, betul. Soalnya aku lihat kebanyakan kayak malah influencer kayak pakai dressnya yang kayak princess atau Iya. yang cute kayak. Ya emang kebanyakan apa ya, ada beberapa orang yang kayak bukannya pakai yang serem-serem, bukannya pakai yang menakutkan, tapi itu malah kayak princess, terus kayak pakaian kayak bunny gitu, kayak apa ya, kalau bagi aku mungkin agak kasar tapi kayak piknik gitu loh, ngerti gak sih? Boy Kayak gitu. banyak loh yang gitu soalnya kan betul kan, karena sebenarnya Halloween mah nggak peduli lah cantik apa enggak, kayak yang penting serem, Bener. realistik, Bener. make up ya darah-darah, bukan kayak yang dinky, koket gitu, enggak kan harusnya. Kalau menurut aku ya dibanding piknik ini tuh lebih kayak keluar dari tema gitu ya. Betul. Kayak ini kan temanya
Ya at least kalau misalnya kita mau yang princess yang gimana gitu, dia dress up-nya misalnya kayak disesuaiin kayak jadi princess zombie lah gitu, kayak diserem-seremin lah. Nah, tapi tuh apa namanya, nggak cuman influencer doang yang memanfaatkan Halloween ini jadi ajang kayak fashion show. Nah, ini tuh banyak juga toko-toko yang dia marketingnya dikencengin lagi karena lagi ada event Halloween biasanya ya kan. Nah, kalau menurut aku sih ya yang marketingnya kenceng banget tuh pas Halloween ini film sih. Kayak aku ngerasa pas pas Halloween ini, pas kayak bulan Oktober atau kayak sebulan sebelumnya atau sebulan setelahnya itu banyak banget film-film horor yang rilis. Jadi untuk memanfaatkan momentum Halloween ini. Jadi kayak mumpung lagi Halloween, vibes-nya lagi serem, lagi gimana, jadi kayak yaudah aku pas Halloween gitu. Orang masih ngeliat. Kita rilis film kan. Nah terus menurut aku yang bakal rame banget nih kalau misalnya lagi Halloween itu rental kostum menurut aku. Nggak sih? Karena kan Halloween itu kan kadang kita beli kostum cuma dipakai buat kayak sekali doang, dan tahun depan pun belum tentu pakai lagi kan kostumnya kan. Betul, apalagi kalau lagi Halloween itu orang tuh pasti pada mau kostum ya. Tapi nih ya, aku mau ingetin ke temen-temen nih, kalau kalian ngerental kostum, pastiin pas ngebalikin kostum itu harus dalam kondisi yang baik ya. Karena aku lihat di sosmed, di Twitter, TikTok, banyak banget yang kayak apa ya, orang-orang yang kena kasus karena mereka tuh ngebalikin kostum dalam keadaan yang jelek gitu dan nggak tanggung jawab. Itu jujur gila sih kalau aku. Jangan sampai kayak gitu. Itu kostumnya harus dijaga baik-baik karena itu bukan punya kalian. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kalian beli kostum Halloween sendiri, ya kan? Iya betul. Itu mah kayak udah terserah mau kalian gimana gitu. Aku saranin ya kalau misalnya lagi Halloween kalian dress up-nya jadi pocong aja supaya nanti Kayak kapannya bisa dipakai pas udah meninggal. Maaf ya. Terus ya Kak, keren. Kayak apa ya, selain marketing film, marketingnya juga kayak banyak dipakai sama kafe-kafe gitu. Tapi jujur aku belum pernah lihat sih kalau kafe sih. Aku malah beberapa hari yang lalu ya, aku ngeliat di salah satu kafe sini, itu ada yang manfaatin event ini itu sebagai event di kafe mereka gitu. Jadi mereka ngadain event fashion show gitu. Jadi buat narik pelanggan. Itu pelanggan itu pakai kostum Halloween dan ngadain acara di kafe itu, dan itu kayak menurut aku pinter banget sih marketingnya. Jadi kayak bisa manfaatin momentum Halloween gitu loh Kak. Terus menurut aku ini juga yang marketingnya gencar kalau lagi Halloween itu adalah tempat jedak-jeduk. Nah, itu kita suka ada Halloween party kan? Di mana lagi tempatnya kalau bukan di situ? Kalau kamu sendiri kemarin ikut nggak Halloween party? Ada ikut nggak? Kebetulan kalau aku sih nggak pernah ikutan gitu, ada kayak kelihatan kan dari muka aku kalau aku tuh alim gitu ya. Aku mah anti lah gitu kayak aku mentok-mentok jedek-jedek diangkut aja di remake. Sama sih kalau aku juga nggak ikut Halloween party karena aku bukan tipe orang yang suka keluar gitu ya, apalagi keluar malam-malam di situ dingin nggak suka banget. Nah, apalagi kadang pakai pakaian Halloween kan kadang ada yang terbuka gitu ya, karena semuanya tercover gitu, pasti dingin banget sih, apalagi sekarang lagi musim hujan ya. Benar. Nah, tapi itu kan ini kan tadi kita ngomongin Halloween jadi ajang fashion show lah, jadi ajang marketing, tapi nggak mungkin kan Halloween kita nggak seru-seruan. Ya kan Halloween juga harus sebagai ajang seru-seruan, ya kan? Kurang banget sih pasti kalau kalau Halloween di rumah aja dan nggak seru-seruan itu kayak ngapain lu gitu, Halloween nggak ngapa-ngapain. Iya. Kayak seru banget. Benar. Kayak bahkan nolep pun kalau Halloween kayaknya bakal seru-seruan deh. Kayaknya aku lebih dari nolep deh, soalnya aku nggak ngapa-ngapain pas Halloween. Maaf ya, bukan maksud nyinggung gimana ya, maaf, no offense ya, maaf. Maaf ya, aku aja tersinggung gitu kan. Iya, nah, tapi itu Halloween ya kan, Halloween itu sekarang kayak kalau kita lihat sekarang udah masuk ke Indo ya. Iya, udah banget, udah lumayan kental lah, udah lumayan banyak juga yang ngadain Halloween. Udah banyak banget yang ngadain Halloween. Nah, tapi aku lihat ya, orang Indo tuh karena apa, sangat melokal ya. Jadi pas Halloween masuk Indo, semua kostumnya pada hantu-hantu Indo gitu kan. Ya Mbak Kunti, Poci, gitu-gitu.
Jujur serem banget sih, aku takut nyebut namanya. Tapi emang apa ya? Ada beberapa orang ini agak meleset ya ke pembahasannya, bukan ke Halloween tapi ke pocong ya. Tapi ada beberapa orang yang percaya kalau nyebut pocong itu nanti bakal didatengin loh. Makanya kayak mereka tuh apa ya? Mereka tuh makanya nyebutnya di plastik jadi poci gitu. Iya bener. Kayak biar apa ya? Biar katanya biar imut lah. Iya bener, biar gak didatengin, tolong jangan datengin aku. Tapi menurut aku kalau poci malah kayak teh anjir. Bener. Teh poci. Bener, teh poci bener. Nah, aku juga punya nama lain buat Mbak Kunti. Apa Aku itu? biasanya nyebutnya Mbak Dini. Kok Mbak Dini jauh banget Mbak Dini. Dini apa namanya? Enggak Dini aja. Dini Rosalia atau apa? Oh, jauh banget Dini. Kenapa tuh? Kok bisa Dini? Nggak, jujur aku nggak tahu, itu kayak emang di keluarga aku aja sih kalau nyebut Mbak Kunti tuh Mbak Dini, karena jujur takut banget didatengin. Taunya Mbak Dini. Mungkin keluarganya punya ini ya, punya peliharaan setan namanya Mbak Dini gitu. Aduh, nggak tahu juga ya, karena aku nggak pernah ngeliat. Alhamdulillah aku nggak pernah ngeliat. Jangan ditampakin. Nah, ini kita kan tadi udah bahas banyak banget nih ya. Seru banget sih pembahasan kita hari ini, kayak dari awalnya tuh kayak dari film horor, terus habis itu sejarah Halloween, tradisi Halloween, Jack O'Lantern, trick or treat, dan habis itu kayak perubahan Halloween dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Benar. Nah, tapi tuh Kak, aku mau nanya dulu deh, dari Rena sendiri nih, ada nggak sih menurut Rena ada nggak film Halloween yang bener-bener top banget gitu loh? Coba deh kasih 2 film Halloween yang top menurut Rena. Film Halloween yang top Marco top. Kalau nggak Halloween, horor deh. Horor, oke. Kesukaan Rena apa? Menurut Rena. aku ini ada horror thriller, dia tuh judulnya Get Out. Nah, itu dia ngangkat isu sosial rasisme terhadap orang berkulit hitam sih. Jadi itu kayak horornya dapet. Terus itu juga kita ngeliat kayak ini, kita kayak jadi menempatkan diri kita sebagai orang yang terkena rasisme itu ya, kayak gini ya rasanya, gini-gini. Nah, terus ada satu film lagi yang menurut aku ini juga bagus sih. Dia tuh judulnya The Witch. Ya kan seperti namanya witch. Jadi dia penyihir gitu ya. Iya. Jadi itu kan zaman dulu banget ya. Itu kalau misalnya kalau misalnya kita ngerasa ada yang aneh nih, pasti ini pasti ulah penyihir nih, ini pasti ulah penyihir. Padahal itu mereka doang yang skeptis gitu kan. Jadi kayak ya gitu deh. Iya, kayak emang kalau masalah penyihir itu kayak emang zaman dulu tuh kental banget gak sih? Benar. Kayak aku baca zaman dulu tuh kayak kalau ada yang ngelakuin sesuatu atau kayak khususnya perempuan ya, kalau ada ngelakuin sesuatu hal yang kesalahan tuh mereka tuh bakal dituduh sebagai penyihir. Benar. Dan parahnya kalau udah dituduh sebagai penyihir mereka tuh bakal dieksekusi gitu. Benar. Aku tuh dengarnya dieksekusinya tuh biasa dibakar kan kalau penyihir. Iya, kayak apa ya? Ini mah bukan dieksekusi tapi emang disiksa gitu. Benar. Penyiksaan. Jujur kasihan banget. Emang zaman dulu tuh aku dengar juga katanya kalau misalnya perempuan terlalu pinter, dia tuh dianggapnya sebagai penyihir kayak gitu. Iya, benar. Dulu tuh menjadi perempuan not a good choice. Iya, emang kalau ngangkat masalah perempuan ini kayak banyak banget ngenesnya lah, kayak banyak banget isu sosial tentang perempuan lah. Benar. Dan kayak Rena sadar gak sih kalau film horor ya zaman sekarang tuh nggak cuma ngandelin karakter, nggak cuma ngandelin jump scare, tapi zaman sekarang tuh banyak juga yang kayak ngangkat isu sosial, kayak yang Rena sebutin tadi tuh. Itu kan ngangkat isu sosial tentang rasisme kan. Makanya kayak menurut aku sih itu suatu perkembangan yang bagus ya. Karena bisa bikin orang-orang sadar juga kalau itu tuh emang ada gitu, isu-isu kayak gitu ada di dunia ini. Benar. Jadi tuh kalau isu sosial nggak cuma diangkat dari film yang kayak drama gitu doang, tapi dari horor juga bisa banget. Betul banget. Lu. Nah, Rena, padahal kayak kita lagi asik-asik ngobrol lah tentang Halloween, tapi kayak waktu kita terbatas deh, waktu kita udah mau habis nih. Bener, padahal ini kita dari tadi, aku juga ngerasa kayak, aduh lagi seru banget kok tiba-tiba di stop, ada apa nih gitu kan. Kayak lagi bahas tentang Poci, Kunti, Mbak Dini, itu tiba-tiba harus di stop karena waktunya udah habis sayang banget ya. Iya, tapi jangan sedih ya teman-teman, kita pasti bakal balik lagi. Teman-teman gak usah khawatir, kita akan membawakan topik-topik lainnya yang
seru, yang bahkan lebih seru dan akan lebih seru lagi. Pastinya hanya ada di mana, Ren? Nontonnya di mana nih, Ren? Nontonnya di YouTube radio kami. Nah, jadi jangan lupa ya, tonton kita lagi di podcast Ngobrak Abriks ya. Jadi aku Rena pamit undur diri. Aku Balea pamit undur diri. Bye bye people. See you people.